5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Tahukah adik-adik pekerjaan seorang kepala desa adik-adik? Nah, kalian pasti kalau tinggal ya, mau ditinggal di desa, di kota, itu ada kepala desa atau lurah. Nah, hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita tentang Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal dan semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri, melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus sang kepala desa rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi dan seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus juga mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak loh adik-adik. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu.
Nah, budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa ini membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, itu tadi kisah dari Pak Tulus, sang kepala desa yang terus membantu warga di sekitarnya adik-adik. Dan Pak Tulus ini tidak lupa menegur, menyapa warga-warganya ya. Di sini diceritakan warganya ada Nenek Ijah. Berdasarkan cerita di atas, mari kita membuat peta pikiran berikut ini adik-adik. Nah, judulnya tadi adalah pentingnya tegur sapa. Lalu siapa tokohnya? Oh, tokohnya ada Nenek Ijah dan Pak Tulus. Sifat tokohnya bagaimana? Nenek Ijah itu sifat tokohnya itu mandiri ya, karena dia hidup sendirian, dia tetap bekerja di rumahnya sendiri. Jadi beliau itu sangat mandiri. Sedangkan untuk Pak Tulus ini suka menolong. Nah, tempat kejadiannya di mana adik-adik? Ya, tempat kejadiannya itu di Kampung Serehwangi. Lalu awal ceritanya apa? Nah, di awal tadi diceritakan bahwa kedekatan warga Serehwangi itu sangat dekat ya, saling peduli. Lalu akhir ceritanya apa? Oh, akhir ceritanya tentang tegur sapa itu membangun kepedulian. Pesannya apa dari cerita tersebut? Nah, pesannya itu kita harus saling membantu dalam kesulitan. Kita harus mau saling tegur sapa. Itu pesan moralnya. Berdasarkan cerita di atas, apa saja sih hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus? Nah, yang bisa kita contoh pertama adalah Pak Tulus ini peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Lalu Pak Tulus ini ikhlas menolong warganya. Dan Pak Tulus ini sering mengunjungi warganya. Ini hal-hal yang baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Tentunya sudah adik-adik. Apa alasannya? Pak Tulus ini selalu menjaga kerukunan warganya, meminta warganya untuk saling peduli, saling menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Maka di sini Pak Tulus ini sudah mengamalkan sila ketiga. Lalu apa sih hal-hal baik yang bisa kita contoh dari warga Kampung Serehwangi tadi? Nah, hal yang baik yang kita bisa contoh adalah perbedaan asal-usul itu tidak merenggangkan warga Kampung Serehwangi. Mereka selalu menjaga kedekatan mereka. Lalu yang bisa kita contoh juga adalah ketika mereka berpapasan itu mereka saling menegur, saling menyapa seperti itu. Lalu warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Berarti di sini menceritakan tentang kepedulian warga Kampung Sereh terhadap orang lain dan semua sukarela membantu. Nah, ini yang kita contoh ya hal-hal baik yang bisa kita ambil dari warga Kampung Serehwangi. Apakah warga Kampung Serehwangi itu sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila adik-adik? Iya sudah, karena mereka menjaga persatuan dan kerukunan dengan saling tegur sapa, peduli terhadap orang yang membutuhkan. Itu sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Meskipun kamu bukan warga Kampung Serehwangi, hal apa yang akan kamu lakukan jika melihat kondisi Nenek Ijah? Nah, jelaskan alasanmu. Yang pastinya kalau Kak Citra adik-adik pasti akan menolong ya, melaporkan kepada ketua RT mungkin ya, membantu menjaga Nenek Ijah seperti itu. Bagaimana dengan kalian nih, pendapat kalian bagaimana ya? Coba kalian tuliskan di buku kalian. Sebutkan sikap baik apa saja yang dapat dicontoh dari warga Kampung Serehwangi. Nah, itu ya, saling bertegur sapa, saling menolong, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu sikap baik yang bisa kita contoh.
apakah ada sikap lain yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ada adik-adik. Nah, sila ketiga sendiri itu simbolnya adalah pohon beringin ya, bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang bisa menunjukkan atau mengamalkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan yang baik dengan semua unsur bangsa, lalu memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini tadi contoh-contoh sikap yang termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Coba adik-adik terapkan ya dalam kehidupan kalian masing-masing. Rela berkorban, saling menghargai, bangga dan cinta terhadap Indonesia, menjunjung tinggi persatuan kesatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kita masing-masing ataupun golongan. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.